Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas film horor fiksi ilmiah Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel karangan Stephen King. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan tentang sebuah kota kecil yang tiba-tiba saja dipenuhi kabut misterius. Penduduk kota berusaha bertahan hidup, salah satunya di sebuah supermarket. Film yang berjudul The Mist ini merupakan hasil requestan seseorang di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan, saya mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Untuk kalian yang barangkali menyukai konten cerita bergambar dari kejadian nyata yang terjadi di Indonesia, kalian bisa mampir saja langsung ke channel saya pribadi yang bernama Lasaka Dharma, di mana saya menceritakan sebuah kejadian dengan coretan sebagai visualnya. Kalian bisa langsung saja klik linknya di deskripsi video ini. Jadi, teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria sedang melukis poster film yang bernama David. Ia terlihat sedang konsentrasi ditemani musik kesukaannya. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Dentuman petir terdengar. Ia memanggil istrinya yang bernama Stephanie dan anaknya yang bernama Billy untuk melihat keluar. Badai menghampiri, sangat mengerikan. Mereka lalu pergi dari studio lukis David dan pergi ke bagian rumah yang lebih aman. Semakin malam badai itu semakin besar hingga meruntuhkan pohon besar di depan rumah keluarga David yang mengenai jendela kaca studio lukisnya, di mana hal itu menyebabkan lukisan yang sedang ia kerjakan rusak. Keesokan harinya, David mengajak istri dan anaknya keluar rumah yang melihat keadaan akibat badai semalam. Pohon yang ditanam ayahnya tumbang, halaman depan rumah terlihat porak-poranda serta listrik dan internet mati. Tetapi David dan istrinya masih sangat bersyukur karena yang terpenting adalah keselamatan mereka. Billy menghampiri mereka. Ia memberitahu tentang rumah kapal yang hancur karena terkena pohon yang tumbang. Lalu mereka pergi melihat rumah kapal di tepi danau. Kondisinya sangat memprihatinkan. Pondasinya sudah runtuh. Pohon yang menimpanya cukup besar. Ketika mereka sedang berbincang di pinggir rumah kapal itu, mereka dikejutkan dengan munculnya kabut putih di danau. Stephanie heran pada kabut putih itu karena sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi David menganggapnya biasa saja. Lalu ia pergi mengunjungi tetangganya yang menyebalkan bernama Brent. Ketika sampai di tempatnya, Brent terlihat sibuk sedang memotong pohon tumbang yang mengenai mobil antiknya. Ia terlihat sangat kesal sebab badai itu merusak mobil kesayangannya. Brent mengajak David pergi ke kota untuk berbelanja persediaan makanan karena ia khawatir badai ini akan semakin parah. Brent, David, dan anaknya Billy pergi ke kota. Kondisi di supermarket terlihat ramai. Listrik mati karena generator hanya digunakan untuk pendingin makanan. Banyak pengunjung antri berbelanja karena mereka khawatir pada badai ini dan memilih menyiapkan persediaan makanannya, jaga-jaga jika badai ini menyulitkan mereka keluar rumah. Ketika sedang sibuk mengantri, semua yang di tempat antrian dikejutkan dengan suara mobil polisi dan pemadam kebakaran. Mereka terdiam sejenak karena merasa heran dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja muncul seorang pria bercucuran darah dari hidungnya memasuki supermarket itu lalu memberitahu tentang kemunculan kabut. Yang di dalamnya bukan hanya sekedar kabut, tetapi ada sesuatu yang mengambil temannya. Ia memperingatkan semua orang di supermarket untuk tidak keluar dari sini dan menutup semua pintunya, tetapi ada salah satu orang yang tidak percaya dan memilih keluar. Lalu ketika akan memasuki mobil, orang itu diselimuti kabut dan terdengar teriakan yang sangat keras. Kabut itu kini sudah memenuhi luar supermarket. Semua orang di dalam supermarket terlihat semakin panik dan ketakutan. Mereka khawatir pada keluarganya yang sedang ada di rumah. Tiba-tiba saja getaran cukup besar mengguncang supermarket itu yang membuat lampu-lampu terlepas. Makanan berjatuhan dari raknya. Supermarket itu berantakan. Semua orang mencoba berlindung dari timpahan barang-barang yang terjatuh akibat getaran itu. Setelah getaran itu berhenti, timbul banyak persepsi atas apa yang terjadi.
Beberapa orang memberitahu asumsinya. Ada yang bilang itu adalah ledakan kimia, gempa bumi, serta ada seorang ibu yang ingin keluar dari supermarket karena ingin menemani anaknya di rumah. Mereka saling memperingati satu sama lain, saling menenangkan satu sama lain meski beberapa orang terlihat emosi. Kabut itu menutupi semuanya. Yang membatasi mereka hanyalah pintu kaca supermarket. Pegawai supermarket memperingati semua pengunjung untuk tetap berdiam di sini hingga mereka tahu apa yang sedang terjadi. Salah seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya semakin panik. Ia terlihat sangat marah karena tidak ada yang mau mengantarkannya pulang. Yang lainnya memperingati ibu itu agar tetap di sini hingga kondisi di luar bisa terkendali. Tetapi ibu itu tidak bisa meninggalkan anak 8 tahunnya lebih lama lagi. Akhirnya ia pun keluar dari supermarket dengan emosi yang memuncak. Para pengunjung dan pegawai supermarket itu mulai membereskan keadaan toko yang berantakan. Mereka mulai berpencar dan berkumpul menjadi beberapa kelompok. Billy sangat ketakutan. Ia ingin menemui ibunya. Badannya demam. David dibantu oleh beberapa orang dari pegawai dan pengunjung supermarket. 2 orang nenek menjaga Billy sementara David mencari selimut untuk anaknya yang sedang kedinginan. Berbagai macam asumsi tentang kejadian aneh ini dilontarkan oleh beberapa orang yang membuat mereka kadang bertengkar karena saling tidak menyetujui apa yang diutarakan. Asumsi itu membuat keadaan semakin keruh. David memasuki gedung supermarket untuk mencari selimut, tetapi suara generator mengganggunya. Akhirnya ia mematikan generator itu lalu meneruskan mencari selimut. Tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu, seperti ada yang mendorong-dorong pintu. Lantas, David dengan cepat pergi menjauh dari pintu tersebut. Ia keluar dan menemukan beberapa pegawai supermarket yang hendak mematikan generator. David membicarakan apa yang ia dengar. Ia mendengar suara aneh dari balik pintu, tetapi mereka tidak percaya. Salah satu pegawai bersikeras membetulkan generator itu yang mengharuskan salah satu dari mereka keluar dari supermarket. David memperingatkan tentang bahaya jika ada yang keluar dari pintu itu, tetapi mereka tidak mempercayai David. Norm, pegawai supermarket yang mau keluar untuk membetulkan generator, mulai membuka pintunya. Ia terlihat meremehkan peringatan David, tetapi Jim terus mendukung Norm untuk keluar. Ketika Norm membuka pintu itu, tidak ada yang terjadi. Lalu Jim dan Norm menertawakan David. Tetapi tiba-tiba saja ada makhluk aneh menarik kaki Norm. David menolongnya dengan menarik, tetapi ternyata makhluk yang menyerupai hewan melata itu semakin banyak. Makhluk itu masuk ke dalam gudang semakin dalam. David dan salah satu pegawai supermarket bernama Oli masih terus menarik Norm dari genggaman makhluk tersebut. Sementara Jim hanya terdiam kaku melihat kejadian yang menimpa mereka. Makhluk itu menyerang David juga sehingga Norm terlepas dari tangannya dan dia terseret keluar oleh makhluk tersebut. Setelah Norm menghilang tertutup kabut, makhluk itu pun pergi juga. Pintu ditutup rapat. Hal itu membuat David sangat emosi karena Jim tidak mempercayai apa ucapannya yang membuat makhluk aneh itu memasuki gudang dan Norm pun terbunuh. Ia memukul Jim karena sangat marah padanya. Jim hanya meminta maaf pada rekan-rekannya tersebut. Ia terlihat sangat menyesali perbuatannya. Selanjutnya David beserta beberapa orang yang melihat kejadian mencari cara bagaimana memberitahu semua orang yang ada di supermarket. Oli menyarankan pada David untuk ia berbicara pada Brian karena ia akan didengarkan oleh orang-orang sebab ia merupakan salah satu orang penting di kota kecil itu. Ketika David mencoba berbicara pada Brian, ia tidak percaya apa kata David. Lalu David menunjukkan potongan tentakel pada Brian. Ia tidak mau dan berbalik marah membahas permasalahannya dengan David dan mengancamnya. Akhirnya karena keributan sudah tak terkendali antara David dan Brian, Oli memanggil semua orang untuk berkumpul dan mempersilahkan David untuk mengumumkan apa yang terjadi. Ia menjelaskan kejadian Norm dan memberitahu ada makhluk aneh yang mengambil Norm dari mereka, serta mereka hanya melihat tentakelnya saja. Tetapi beberapa orang tidak mempercayai David, menganggap David berbohong dan tidak menertawakannya karena membahas tentakel. Akhirnya untuk membuat mereka percaya, David menunjukkan potongan tentakel tersebut. Ketika tentakel itu disentuh, tentakel itu meleleh menjadi cairan berwarna gelap. Setelah melihat itu, mereka percaya dan memberikan informasi pada semua orang kalau mereka sedang menghadapi sesuatu yang berbahaya. Setelah meyakini kalau makhluk aneh di balik kabut itu benar-benar nyata, mereka mulai bekerja sama untuk memperbaiki pintu kaca supermarket yang retak.
dan menumpuk makanan anjing sebagai penutup pintu kaca itu. Tetapi perdebatan terjadi, berbagai macam perspektif diungkapkan oleh beberapa orang. Ada yang menjurus ke isu agama, pengacara yang tetap pada pendiriannya kalau bukti yang ada tidak valid, emosi mereka semakin tidak terkendali. Pertengkaran pun terjadi, sebagian hanya terdiam takut. Brian adalah seorang pengacara yang cukup terkenal. Ia memutuskan untuk keluar dari supermarket untuk mencari pertolongan. Meski David dan kebanyakan orang menahannya, tetapi ia tetap keluar. Seorang kakek keluar untuk mengambil pistol di mobil salah satu pengunjung yang lain untuk membuktikan keadaan di luar sana. David mengaitkan tali di badan kakek tersebut. Mereka mengulurkan terus-menerus talinya hingga tali itu jadi melonggar. David menariknya terus hingga ia menemukan bagian tali berwarna merah. Darah sudah memenuhi tali itu. Semua orang terkejut. Mereka semakin saja ketakutan. Lalu Oli memutuskan talinya dan mereka menutup pintunya dengan rapat. Hari mulai gelap. Mereka mempersiapkan lampu-lampu untuk penerang. Tiba-tiba saja serangga aneh muncul hinggap di kaca-kaca supermarket. Mereka mendekati kaca untuk melihat lebih dekat serangga itu yang semakin lama jumlahnya semakin banyak. Kaca mulai pecah karena serangga itu semakin ganas. Lalu, satu ancaman lagi datang. Seekor burung yang tampak menyeramkan menghampiri supermarket itu. Ia menggunakan mulutnya yang tajam mendobrak kaca hingga timbul lubang di kaca. Serangga-serangga dan burung itu memasuki supermarket. Keadaan semakin kacau. Serangga dan burung aneh itu pun menyerang mereka. David mensiasati dengan membuat obor melawan serangga dan burung aneh itu. Joe membuat obor, tetapi karena serangga itu menyerangnya, api itu menyambar dirinya hingga dirinya terbakar dan sebagian toko pun ikut terbakar. Mereka bekerja sama untuk menghentikan api. Burung aneh yang cukup besar ditembak oleh Oli sebelum menyerang Billy. Setelah semua serangga dan burung mati, mereka menutupi kembali lubang-lubang kaca tersebut. Salah satu pegawai toko kehilangan nyawanya karena digigit oleh serangga. Mukanya bengkak, terlihat begitu menyeramkan. Setelah semuanya reda, mereka pun beristirahat. Tetapi tetap ada yang terjaga untuk menjaga yang lainnya. Joe memanggil rekan-rekannya. Ia menuturkan kalau sakitnya semakin parah. Luka bakar itu semakin parah. Akhirnya David, Oli, dan yang lainnya berinisiatif untuk pergi ke toko farmasi sebelah supermarket itu, mengambil obat-obatan untuk mengobati semua orang yang sakit di supermarket. Sebelum pergi sempat terjadi perdebatan, karena sebagian yang tidak setuju menganggap jika mereka keluar dari supermarket akan membahayakan nyawa mereka yang ada di dalam juga. Tetapi dengan yakin David beserta teman-temannya tetap pergi. Mereka berjalan perlahan, berjejeran dengan rapi. Mereka mulai memasuki toko farmasi yang pintunya tidak ditutup. Lalu mengambil obat-obatan yang dibutuhkan hanya menggunakan senter karena listrik di kota itu sudah padam. Tiba-tiba saja Jim mendengar suara aneh yang menakutkan dan memperingati teman-temannya untuk bergerak cepat keluar. Ketika mereka mengarahkan senter ke dinding atas toko itu, terlihat beberapa mayat manusia yang bergelantungan. Mereka diselimuti seperti jaring berwarna putih. Lalu terdengar suara manusia meminta maaf. Salah satunya dari mereka masih hidup dan meminta pertolongan, tetapi badannya sudah dipenuhi jaring. Kemudian jaring itu mulai menghampiri mereka. Salah satu dari mereka tidak bisa menghindar yang menyebabkan kakinya berdarah banyak sekali. Lalu serangga-serangga aneh mulai bermunculan. Mereka berusaha menghentikan serangga itu, tetapi ada 2 rekan kehilangan nyawanya karena diserang oleh serangga tersebut. Ketika mereka akan keluar dari pintu, mereka dikejutkan dengan munculnya serangga, tetapi tubuhnya sangat besar. Oli bersiap menembaknya, tetapi pelurunya habis. Lalu salah satu dari mereka membunuh serangga itu menggunakan kayu tajam. Mereka pun berlarian menuju supermarket. Ketika kembali ke supermarket dan mengagetkan mereka yang sedang menunggu, ketakutan itu menular pada yang lainnya. Mereka semakin khawatir karena 2 orang temannya terbunuh di toko farmasi. Setelahnya, David merencanakan untuk keluar dari supermarket, mengajak teman-temannya yang lain karena kondisi orang-orang di dalam supermarket sudah dipengaruhi oleh orang yaitu Miss Carmody, yang yakin kalau kejadian ini bisa hilang asalkan dilakukan penebusan dosa, yaitu mereka harus mengorbankan rekannya untuk diberikan pada makhluk aneh tersebut. Tetapi ketika David dan teman-temannya mau pergi, Carmody sudah menunggu di dekat meja kasir. Ia menahan bekal makanan yang akan dibawa.
Ia mempengaruhi orang yang lainnya kalau mereka adalah ancaman yang membuat David dan teman-temannya diserang karena Carmody menginginkan Billy untuk korban selanjutnya yang akan diberikan pada makhluk tersebut. Pertengkaran hebat terjadi di antara dua kelompok itu hingga mereka terhenti karena Oli menembak Carmody. Carmody terjatuh dan kehilangan nyawanya. Semua pengikutnya menyingkir dari David beserta teman-temannya. Akhirnya David dan 8 orang temannya berhasil keluar dari supermarket itu. Mereka berlari menuju mobil, tetapi Oli dan ketiga temannya diserang oleh monster sehingga mereka tidak selamat. David dan Irene, Billy dan Amanda berhasil memasuki mobil. Sebelum berangkat, David mengambil pistol di depan mobilnya yang membuatnya hampir diserang oleh monster kecil itu. Mereka pun pergi. Semua orang yang masih ada di dalam supermarket melihat kepergian mobil mereka. Tujuan awal David adalah ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan penampakan istrinya yang sudah tergantung dipenuhi jaring laba-laba. Hatinya sangat hancur, harus melihat istrinya kehilangan nyawanya sebab ia belum sempat menepati janjinya untuk memperbaiki jendela studio lukis yang rusak. Amanda mencoba menenangkan David. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa tujuan. Mereka berjalan sampai bensin mobilnya habis. Di pertengahan jalan, mereka dikejutkan dengan monster raksasa yang sangat menyeramkan, membuat mereka terdiam sangat lama dan sangat pasrah pada apa yang akan terjadi. Tetapi monster raksasa itu tidak menyerang mereka, hanya melewatinya saja. Tiba pada situasi bensin mobil David habis, mereka saling melirik satu sama lain. Mereka memikirkan hal yang sama, yaitu bunuh diri. David mengeluarkan pistol yang tersisa 4 peluru saja, sedangkan mereka berlima. Lalu 4 peluru itu digunakan untuk menghilangkan nyawa Amanda, Irene, dan Billy. Hanya tersisa David yang masih hidup. Ia kehilangan akal, berteriak menjerit mengutuk kejadian menyesakan ini yang membuatnya kehilangan anak dan istrinya. Lalu David keluar dari mobil itu, berharap monster menyerangnya. Karena saat ini tak ada lagi harapan untuk hidup. Semua orang yang disayanginya telah mati. Satu-satunya pilihan adalah menyerahkan diri ke monster. Setidaknya mungkin mati adalah pilihan yang lebih baik. Lalu David keluar dari mobil itu berharap monster menyerangnya. Tetapi yang ia dapati adalah munculnya mobil tentara dan bala bantuan lainnya. David menjerit, tidak menerima kematian sia-sia 4 orang yang bersamanya. Para penduduk kota yang selamat telah dievakuasi dan pohon-pohon dibakar oleh tentara untuk mengantisipasi jaring laba-laba yang masih ada. David hanya duduk dan terus berteriak tidak percaya pada apa yang telah dilakukannya, kematian yang sia-sia. Mungkin jika saja David lebih sabar seperkian detik, ke-4 orang yang bersamanya akan selamat. Tapi begitulah hidup. Lalu film pun selesai. Film ini adalah salah satu film yang ketika awal menontonnya dipenuhi rasa penasaran. Kejadian misterius yang tidak diungkapkan secara lengkap penyebabnya masih membuat saya ingin melanjutkan tontonan film ini sampai akhir. Hal menarik dari film ini adalah sekelompok orang yang berusaha bertahan hidup di sebuah supermarket. Di dalam sana banyak sekali karakter, sifat yang berbeda-beda, sehingga konflik baru berkembang yang membuat film ini tidak hanya sekedar film kejadian kabut misterius saja, tetapi ketakutan pada berbagai hal. Saya dikejutkan dengan ending dari film ini yang luar biasa. Sebuah ending yang sangat ironi, ditambah visual efek yang begitu nyata, berhasil membuat saya bergeridik ngeri ketika melihat monster tersebut. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.